kebutuhannya dengan cara bekerja. Dengan bekerja, manusia dapat memenuhi kebutuhan, baik untuk kebutuhan pribadi, kebutuhan keluarga, maupun kebutuhan lainnya. Pada masa kini, berbagai jenis pekerjaan dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Adapun pekerjaan yang dilakukan manusia pada masa kini, seperti berdagang. Dengan berdagang, manusia dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, bahkan mampu menciptakan peluang kerja bagi orang lain. Selain berdagang, manusia pada masa kini juga memenuhi kebutuhan dengan cara berladang. Berternak juga merupakan salah satu pekerjaan yang dilakukan manusia pada masa kini dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan lainnya contohnya, ada yang bekerja di pabrik, bekerja di kantor, dan juga membudidayakan ikan. Selain dari itu, masih banyak lagi pekerjaan yang dilakukan manusia pada masa kini untuk memenuhi kebutuhannya. Tentunya berbeda dengan cara manusia pada masa dulu memenuhi kebutuhannya. Lalu, bagaimana cara manusia pada masa dulu memenuhi kebutuhannya? Yaitu dengan cara berburu. Berburu merupakan cara manusia pada masa dahulu memenuhi kebutuhannya, yang mana mereka ini hidup di alam terbuka dengan cara hidup secara berkelompok. Ini merupakan ilustrasi bagaimana cara manusia pada masa dahulu memenuhi kebutuhannya, yaitu dengan cara melakukan perburuan di hutan. Tampak jelas bahwasanya di video ini, dalam melakukan perburuan, mereka ini berkelompok-kelompok, yang mana di dalam kelompok tersebut mereka bekerja sama untuk menaklukkan binatang buruan. Binatang di dinding-dinding goa merupakan salah satu bukti bahwasanya pada masa itu manusia memenuhi kebutuhannya dengan cara berburu binatang yang ada di hutan. Pada masa dahulu, manusia purba sudah mengenal api seperti halnya manusia pada masa sekarang. Merupakan ilustrasi awal manusia purba mengenal api. Yang mana pada awalnya manusia takut dengan api. Mereka mengira bahwa itu adalah musuh. Oleh karena itu, mereka mencoba untuk melawannya. Lama-kelamaan mereka menyadari bahwasanya api itu sangat perlu dalam kehidupan mereka. Dan pada akhirnya mereka menggunakan api dalam kehidupan sehari-hari mereka.
Kehidupan manusia purba pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Kehidupan mereka sangat bergantung kepada alam, hidup berkelompok, dan hidup secara nomaden. Ini merupakan ilustrasi ketika manusia pada masa itu melakukan perburuan di hutan. Adapun binatang buruan mereka seperti gajah, marmut, kijang, dan juga binatang lainnya yang ada di hutan. Dalam melakukan perburuan, mereka bekerja sama dalam kelompoknya. Pada masa ini, mereka hidup secara nomaden, yaitu hidup dengan cara berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini mereka lakukan karena persediaan makanan di tempat sebelumnya sudah tidak mencukupi lagi. Di antara mereka ini, ada yang hidup di tepian sungai, di tepian pantai, dan juga di hutan dengan cara tinggal di gua-gua. Merupakan ilustrasi ketika manusia purba pada kala itu melakukan perpindahan. Dalam melakukan perpindahan, mereka dihadapkan dengan berbagai macam bahaya, seperti halnya yang tampak di video ini ketika mereka melakukan perpindahan dengan cara menyeberangi sungai. Mereka dihadapkan dengan ancaman binatang yang ada di sungai, seperti halnya buaya. Sehingga tidak jarang banyak anggota kelompok mereka yang tidak selamat sampai ke tujuan. Kurang lebih inilah gambaran kondisi alam pada masa itu. Adalah ilustrasi ketika manusia purba pada masa itu melakukan perburuan binatang di hutan, yang mana berburu merupakan salah satu cara mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka melakukan perburuan dengan cara berkelompok, yang mana di dalam kelompok tersebut mereka bekerja sama dalam menaklukkan binatang. Adapun alat-alat yang mereka gunakan untuk melakukan perburuan masih sangat sederhana sekali.
Teknologi yang digunakan manusia pada masa ini masih sangat sederhana dan dibuat dengan cara yang masih sangat kasar. Kurang lebih beginilah ilustrasi gambaran ketika manusia purba membuat alat-alatnya dengan cara yang sangat sederhana. Alat-alat yang mereka gunakan pada masa ini yaitu kapak perimbas Asia Timur yang banyak ditemukan di Indonesia dengan teknik pembuatan yang masih kasar pada umumnya. Dan yang kedua alat serpi yang paling banyak ditemukan di Gunung, Sangiran, dan Ngandong di Jawa. Dan yang terakhir yaitu alat tulang yang ditemukan di Ngandong. Sedangkan manusia pendukungnya yaitu Pithecanthropus paleojavanicus dengan ciri-ciri memiliki tulang rahang yang kuat, tidak punya dagu, memiliki otot telinga yang kuat, tulang pipi tebal, tulang kening menonjol, dan memiliki tonjolan di kepala belakang. Dan yang kedua yaitu Pithecanthropus soloensis yang ditemukan di Solo dengan ciri-ciri memiliki gigi geraham yang besar dan rahang yang kuat, bentuk hidung yang lebar dan tidak berdagu, berbadan tegap dan tinggi badan 165 sampai dengan 180 cm. Yang terakhir adalah Homo wajakensis dengan ciri-ciri muka datar dan lebar, hidung lebar dan bagian mulut menonjol maju dan sudah berdiri tegak. Gimana Pak kehidupan manusia purba pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana Pak? Pada masa tingkat sederhana itu manusianya kan belum Homo sapiens. Itu kan jenis pendukungnya itu kan seperti Pithecanthropus erectus, Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus robustus, Pithecanthropus jocatensis, dan yang tertinggi yang itu Homo wajakensis dan Homo soloensis. Itu jenis manusianya, sehingga kehidupan mereka memang mengembara atau tergantung sangat pada alam. Itu alat-alat yang digunakan pada masa itu apa Pak? Alat-alat yang digunakan yang bersamaan yang ditemukan kapak perimbas atau alat pacitan namanya, atau cokar. Kemudian ada flex, kemudian ada alat dari tulang dan tanduk itu yang digunakan juga itu. Pada masa ini Pak udah mengenal mereka tuh sistem pembagian kerja atau begitu Pak? Tampaknya sudah ada. Yang perempuannya itu mulai anak-anaknya lagi berburu, dan yang memberi makanannya si berburu itu adalah perempuan. Kepercayaan sudah mengenal mereka Pak? Kalau pada masa itu kita temukan belum ada sistem percaya. Sistem percaya itu jelas nanti sudah pada masa berburu tingkat lanjut. Berburu tingkat lanjut itu mereka sudah hidup di gua-gua ketika itu. Pak, pada masa itu tuh Pak, apakah mereka ini kan ada yang bilang ini Pak, pada masa berburu tuh masih banyak tingkat yang perempuan tuh banyak dibunuh gitu Pak. Gimana tuh Pak? Masalah ini karena perempuan itu yang beban, soalnya yang berburu itu laki, sehingga kini ketika mereka menganggap itu beban ya bisa saja tadi seperti itu. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Ya. Lily was a little girl, afraid.